Hai kalian para Aquarius, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan cinta untuk kalian. Love story of Aquarius. Walaupun mungkin ada yang berpikir, ngapain cinta-cintaan mbak, lebih baik cari duit. Enggak apa-apa ya, tetap saya bacain. Karena ada yang lagi sedih, penuh kesedihan karena apa? Beberapa hal yang ditinggalkan ya. Ini kenapa terbalik semua itu kartunya. Masih bawa beban percintaan Aquarius, padahal udah lewat ya strugglingnya. Satu kartu doang yang nggak terbalik, dan itu adalah Ten of Wands, dan itu di tengah. Kartu di tengah tuh penting gitu. Anyway, kita bahas satu persatu kartunya ya, my dear Aquarius. Desannya terbalik. Ketidakbahagiaan di hidupnya Aquarius, entah karena apa gitu. Apakah karena percintaannya memang jungkir balik? Apakah karena ada akar pahit? Apakah karena memang ya belum bisa aja difokuskan ke arah yang jauh lebih baik, ke arah yang lebih bisa bikin bahagia gitu. Lihat kartunya terbalik, dan itu kartu kesayangan saya sebenarnya, kartu kebahagiaan yang absolut ya. Tapi kebahagiaan mana pernah absolut. Hari ini bahagia, bentar lagi belangsak juga sering ya. Oke. Karena ini Knight of Pentacles-nya terbalik, karena memang hal-hal yang tidak melulu tentang cinta tapi juga ada di kehidupannya Aquarius, mau itu misalnya karir, keuangan dan bisnis, keluarga dan lain sebagainya, juga belum ada hal baik yang datang gitu. Jadi udah pun hidupnya masih begitu, percintaannya juga bikin nggak happy gitu. Ada pesan selanjutnya nggak ya? Knight of Cups. Akan banyak datang hal yang memang mungkin bisa membalikkan keadaan. Mungkin ya, my dear Aquarius, karena ketidakpastian itu di dunia ini sangat-sangat ada gitu. Walaupun ya saya bilang, saya pembaca tarot, tapi ya bukan berarti terus saya bisa meramalkan. Wah, nggak enak banget malah kalau kayak gitu ya. Saya tahu apa yang terjadi kemudian, bahkan 10 menit setelah ini gitu. Tapi kalau dibacain tarotnya itu seperti itu ya. Yang saya baca ini seperti ini sekarang untuk Aquarius, bahwa akan ada datang banyak hal baik tentang percintaan ya ke dalam kehidupannya Aquarius, baik Aquarius yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan, ataupun Aquarius yang masih mencari kapan ya cinta sejatinya akan datang gitu ya. Karena dua-duanya di sini masih punya kesulitan-kesulitan, masih berhadapan dengan kesulitan-kesulitan tertentu di bidang karir, keuangan dan bisnis, di bidang keluarga, di bidang macam-macam. Masih ada yang nggak happy dengan hal itu. Oke? Beberapa Aquarius pernah mengalami ini, Five of Cups. Sedih karena sesuatu hal yang ya terjadi di kehidupan percintaannya. Tapi ini kan terbalik. Kalau begini kan berarti masih, ya kan? Kalau terbalik sebenarnya artinya terbalik. Sudah pernah, udah berlalu, tapi kok masih sakit hati, tapi kok masih kebawa sampai sekarang. Itu berarti ada yang belum sembuh tuh di situ ya. Masih dipikirin banget, masih terus stuck di posisi yang enggak enak, di posisi yang memikirkan hal-hal yang sudah pernah terjadi dan bikin sakit. Jadi percintaannya juga
ya tidak berjalan seperti yang diinginkan, ya. Dan itu sudah terjadi, sedangkan hal-hal baru yang diinginkan untuk sebagai pengganti itu belum datang. Aquarius belum datang, walaupun nanti akan datang, tapi sekarang memang belum. Sampai kapan waktunya itu masing-masing orang tentu saja beda-beda, ya. Tapi untuk Aquarius yang memang relate dengan bacaan ini, yang memang pernah punya sakit hati yang belum sembuh sampai sekarang, yang punya kecenderungan untuk nggak happy dengan keadaan saat ini, ya kalau saya sih mau tanya, emang ada yang happy banget di kehidupan yang saat ini sedang terjadi, di mana dunia juga tidak baik-baik saja. Sampai mungkin kalau kalian lihat berita terus kalian apalagi sih gitu ya, kok terus menerus gitu ya. Ada Four of Pentacles. Percaya aja my dear Aquarius, ya, untuk posisi percintaan itu akan secure, akan aman. Untuk karir keuangan dan bisnis juga akan aman. Walaupun sekarang mungkin masih gonjang-ganjing, mungkin sekarang masih belum stabil, ya. Cuma nanti bisa stabil pada waktunya. Tapi nggak tetap ya. Saya selalu pakai tapi sih. Maksudnya gini, mana ada hidup yang nggak punya masalah, halang rintang, pasti ada, ya. Cuma masih bisa dijaga. Terutama untuk kalian para Aquarius, tetap masih bisa dijaga kehidupan percintaan kalian. Ini kan bacaan tentang cinta, jadi saya fokus aja deh ke situ. Kehidupan percintaan kalian tetap bisa dijaga. Dijaga oleh siapa ya? Oleh kalian sendiri, dengan dukungan semesta, dengan dukungan Sang Pencipta, begitu loh. Sesuai dengan amal dan perbuatan, sesuai dengan garis hidup juga, ya. Yang bisa dirubah kan nasib, ya. Kalau garis hidup mah, takdir mah udah dari sononya ditulis oleh Sang Pencipta gitu. And kartu yang selanjutnya Queen of Cups. Di beberapa hal yang menyangkut percintaan, ketika Aquarius mungkin mencari bantuan, mungkin mencari saran dari orang-orang sekitar, dan Aquarius tidak mendapatkannya, bukan karena mereka tidak mau ngebantu Aquarius, ya. Mungkin ini bisa jadi membantu kalian untuk masalah percintaan, ya, dengan adanya bacaan ini, ya. Hopefully itu sih keinginan saya sebagai pembaca tarot. Tapi kalau di dunia nyata, mungkin kalau ini kan dunia digital, ya, dunia maya gitu kan. Kalau di dunia nyata mungkin kalian tidak menemukan itu, walaupun beberapa dari kalian membutuhkannya. Terutama untuk orang-orang di sekitar kalian yang menurut kalian punya pengaruh dalam hidup kalian. Tapi nggak apa-apa my dear Aquarius, karena mereka itu punya permasalahannya sendiri. Mereka itu juga mikirin hidupnya. Jadi gimana dong? Mereka juga lagi mungkin kesulitan dengan sesuatu, terus ya nggak bisa konsen lah dengan apa yang sedang para Aquarius hadapi gitu. Mau kasih saran gimana, mereka juga lagi mikirin hidupnya, ya. Dan hal-hal yang menyangkut percintaan yang selama ini ditungguin supaya ada jalan keluarnya di hidupnya Aquarius juga belum datang, ya. Ini dengan adanya kartu Princess of Swords tapi terbalik. Pengennya ada solusi, pengennya ada jawaban, tapi nggak datang, maksudnya gitu. Dan kartu tambahannya possibility, Seven of Cups. Tapi nggak usah khawatir, banyak possibility yang akan datang, banyak pilihan yang akan datang. Tadi juga ada proposal kan yang mengenai cinta, ini juga cups, jadi mengenai cinta. Jangan takut. Untuk kalian yang sudah punya pasangan, sudah suami istri, sudah berpacaran gitu, banyak nanti solusinya datang, ya. Sekali lagi waktunya masing-masing beda-beda. Bagaimana kalau yang masih mencari? Sama juga, nanti juga akan datang pilihan-pilihan untuk kalian para Aquarius. Jadi baik yang sudah berpasangan maupun yang masih sendiri, masih single, itu tetap akan mendapatkannya.
kesempatan. Ini kesempatan nih ya. Kesempatannya akan tetap datang, proposalnya akan tetap datang dari semesta. Tinggal kalian milih yang terbaik aja untuk kalian, ya. Dan kartu yang di tengah seperti yang saya sudah bilang tadi di depan, justru satu-satunya kartu yang tidak terbalik, dan ini tentang membawa beban di pundak kalian, beban percintaan. Tapi tentu saja beban percintaannya tuh ada hubungannya, ada relasinya dengan hal lain, kayak misalnya tentang kehidupan, karir, keuangan, dan bisnis, tentang keluarga. Itu yang kalian bawa-bawa sebagai beban para Aquarius. Entah Aquariusnya, entah orang yang bersama dengan Aquarius, vice versa, bisa terbolak-balik energinya, ya. Dan ketika kalian membawa-bawa hal tersebut, tolong dipikirkan bahwa itu harus diselesaikan. Kalau dibawa terus tanpa diselesaikan, ya capek kalian ngebawain terus. Itu bisa terangkat dari pundak kalian, beban kalian, jika kalian menganggapnya sebagai sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dan apakah itu akan selesai? Ada banyak opsi yang datang. Jadi bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kalian di percintaan kalian. Kalau ditanya apaan sih mbak, ya coba dilihat dong kehidupan kalian. Tapi kalau ada yang jawab, oh orang saya lagi nggak mikirin percintaan, ya wes, nggak relate dengan bacaan ini, wong ini tentang cinta kok ya, tentang percintaan, bukan tentang cinta aja tapi tentang percintaan. Jadi proses nih di sini, proses. Kalau kalian bilang nggak lagi mikirin percintaan, soalnya lagi mikirin karir, keuangan, dan bisnis, it's okay. Mungkin minggu depan saya akan fokus ke karir, keuangan, dan bisnis, ya, my dear Aquarius. Tapi minggu ini mostly memang hubungannya tentang percintaan bacaan saya. Seven of Wands. Toh ya, beberapa dari kalian tuh selama ini udah cukup aware, udah cukup mempersiapkan diri apapun yang terjadi, yang menjadi penghalang dari cerita percintaan kalian, halang rintang, permasalahan, apapun itu yang jadi beban kalian. Juga yang berhubungan dengan kehidupan di luar percintaan, kayak karir, keuangan, dan bisnis, maupun keluarga misalnya, kayak gitu ya, atau kumpulan kalian. Bisa itu bisa juga jadi permasalahan, tapi kalian sudah tahu cara antisipasinya bagaimana. Plus nanti akan ada datang banyak pilihan, possibility yang bisa kalian pilih, dan kalian jadikan tools untuk memperbaiki semuanya. Kindness ya, yang kindness siapa ya? Yang kindness kalian lah, para Aquarius. Berbaik-baik dengan semesta, berbaik-baik dengan diri sendiri, dengan sekitar. Dan ya, semesta juga lagi berbaik hati sebenarnya, karena tahu kalau si Aquariusnya lagi nggak happy ya. Jadi mereka berbaik hati, semesta berbaik hati untuk memberikan opsi-opsi, pilihan-pilihan untuk Aquarius ya. Tinggal Aquariusnya yang memilih yang terbaik gitu ya. Memilih yang terbaik itu satu, dan orang lainnya beda-beda. Yang terbaik buat saya belum tentu terbaik untuk kalian. Yang terbaik untuk kalian belum tentu terbaik untuk teman kalian, atau bahkan pasangan kalian, atau bahkan keluarga kalian. So pikirkan baik-baik ya di situ. Kemudian strugglingnya juga sebenarnya sudah lewat ya. Sudah lewat, akan lewat, dan pasti akan lewat. Nggak usah khawatir. Segala sesuatunya tidak pernah menetap di dunia ini. Jam aja terus berjalan, atau waktu aja terus berjalan, jam aja terus berputar ya. Kalau jamnya berhenti berarti dia mati. Sama juga dengan manusia ya. Terus bergerak, apapun itu tidak akan menetap. Kalau berhenti berarti mati. Oke, seperti itu. Ya, yang pernah struggling di bidang percintaan dan masih nggak happy kali ini karena mungkin masih ada residunya, masih ada sisa-sisa dari kesedihan karena peristiwa di masa lalu, ya. Mulai sekarang antisipasi, ini ada Four of Pentacles lagi. Mulai sekarang lebih hati-hati gitu. Untuk menjaga hati, menjaga hatimu supaya nggak disakitin lagi. Kemudian ya udah, jangan lagi seperti yang lalu gitu. Dan apa yang akan terjadi, pilihan-pilihan yang akan datang, opsi-opsi yang ditawarkan oleh semesta, mulai dipikirkan sebaik-baiknya. Ada Five of Wands di sini, kompetisi ya. Terlihat di sini baik si
Aquarius yang sudah berpasangan maupun Aquarius yang masih sendiri, itu ada kompetisi ya. Saya nggak bilang orang ketiga di sini, tapi kompetisi. Kompetisi itu bukan hanya dengan orang ketiga ya, walaupun ini tentang percintaan. Kompetisi itu bisa tentang diri kalian sendiri juga. Tentang misalnya egonya dia egonya si Aquarius, dan itu akan membuat kalian merasa kayak aduh ntar balik lagi kayak zaman dulu, aduh ntar kayak begitu lagi gitu. Makanya disuruh antisipasi ya. Ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan, kalian benar-benar bisa memilih yang terbaik. Terbaik untuk dirimu, terbaik untuk si dia, terbaik untuk sekitar gitu ya. Jadi win-win solution gitu. Bisa. Tapi pikirin dulu apa yang jadi penawaran dari semesta tersebut ya. Wheel of Fortune-nya memang terbalik. Jadi kalau kalian bilang, oh berarti nggak ada keberuntungan ya dalam percintaannya Aquarius. Nggak gitu sih. Untuk saat ini memang waktunya belum tepat untuk melakukan perubahan-perubahan di bidang percintaan gitu. Jadi ya masih agak stagnan. Tapi seperti yang saya bilang, segala sesuatunya itu akan berubah, akan ya terus berjalan dan tidak menetap, karena nggak ada yang menetap ya. Nggak ada yang menetap di dunia ini. Hari ini sedih, besok senang, abis itu sedih lagi, berduka, bla bla bla. Itu berganti-ganti aja begitu. Nggak pernah ada yang senang terus seumur hidup dari bayi sampai nggak pernah nangis ya. Nggak ada, itu malah nggak normal ya. Malah nggak normal. King of Pentacles, perlu dimengerti, ini terbalik juga, perlu dimengerti bahwa memang dunia percintaan dan kehidupan secara globalnya Aquarius belum baik-baik saja. Saya bilang belum karena tetap aja itu akan berganti. Saat ini belum baik-baik saja, saat ini belum ada dukungan dari semesta, karena satu dan lain hal, tentu orang per orang beda-beda alasannya. The Queen of the Ocean, tapi tetap aja nanti akan berubah menjadi lebih baik, karena nggak mungkin terus-menerus sedih seperti itu. Pasti ada bahagianya, dan bahagia itu sederhana, tergantung gimana kalian melihat kebahagiaan itu sendiri. Dan The Hangman-nya juga terbalik, berarti tidak ada penundaan nih. Dalam waktu dekat kalian akan menemukan resolusinya, dalam waktu dekat kalian akan menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan percintaannya si Aquarius. Kalau ada yang tanya, apaan sih mbak? Jawabnya yang lebih saklek, yang lebih jelas ya susah. Ini yang nonton banyak, terus nggak cuma satu orang, terus saya jawabnya secara sotoy gitu, nggak bisa. Saya cuma kasih kisi-kisi aja nih. Memang terlihat bahwa beberapa Aquarius unhappy dengan love life-nya, tapi akan ada solusi, akan ada opsi ya gitu. Saya bisanya ngasih taunya kayak gitu. Five of Cups-nya juga terbalik. So penundaan ini memang dimaksudkan supaya kalian lebih belajar lagi, lebih bijaksana lagi menyingkapi banyak hal di hubungan percintaannya Aquarius. Dan persiapan untuk ini tadi saya sudah bilang di depan kan, walaupun saya bilang aduh saya belum lihat ada pihak ketiga nih, tapi ternyata dia muncul belakangan. Kenapa ada penundaannya dari semesta itu sebenarnya dibuka sih. Jadi penundaannya tidak ada, tapi dibuka kesempatan untuk kalian para Aquarius untuk menghadapi ini gitu. Karena ujung-ujungnya ada third party situation ya. Ada pihak ketiga yang ingin masuk ke kehidupannya Aquarius. Makanya mungkin tadi di kartu pertama unhappy. Kalian mungkin udah menduga, kalian mungkin udah merasa, makanya jadi nggak enak keadaannya ya. Kalau itu cuma perasaan doang, belum bisa dibuktikan, ya nggak usah segitunya si Aquarius. Tapi coba kalian renungkan, kemudian lihat situasinya. Kalau memang itu yang terjadi, ya coba selesaikan saja. Karena akan ada banyak pilihan di hidup kalian ya, mau terus bersedih atau balik jadi happy karena sudah selesai dengan permasalahannya gitu.
Oke, pertanyakan satu hal tentang cinta dan saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya no. Oke, so pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk percintaannya Aquarius adalah compassion. Ini yang diperlukan ya. Coba kalian benar-benar fokus dengan apa yang menjadi goal dan kebahagiaan kalian di bidang percintaan. Ini lengkapi hidup kalian tuh dengan energi positif. Kemudian kalian bisa menjadikan itu sebagai sebuah alat untuk ya menjaga kebahagiaan kalian, atau kembali lagi kepada kebahagiaan kalian apapun yang terjadi. Walaupun kartu terakhir kalian sungguh di luar ekspektasi ya, ada third party situation, tapi itu kartu terakhir. Perjalanannya ada, perjalanannya panjang dan kalian masih bisa mengantisipasi itu ya. Gak usah seuzon sama pasangan kalian bilang, pasangan saya selingkuh nih, jangan malah kalian yang selingkuh ya kan, bisa aja loh, jangan begitu ya. So third party situation pun bukan hanya tentang selingkuh, tapi bisa juga involve atau campur tangan orang ketiga, seperti misalnya keluarga yang mungkin tidak setuju, teman-teman yang ngerecokin dan lain sebagainya. Itu juga third party situation, karena di bawahnya tuh tulisannya heartache, sakit hati, yang bikin sakit hati. Sakit hatinya Aquarius atau orang yang dealing dengan Aquarius, atau dua-duanya. Oke, so sekian bacaannya my dear Aquarius. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye bye.